Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara bagaimana tanaman bertumbuh dengan iman bertumbuh. Jadi kalau tanaman supaya ia dapat bertumbuh dengan baik, ia mesti memiliki tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah yang selalu dicangkuli, maka tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Tapi iman berbeda. Acap kali saudara-saudara iman bertumbuh justru ketika iman berada di tengah-tengah keadaan yang sulit. Ketika kita tumbuh di tengah-tengah batu dan kerikil. Ketika kita berhadapan dengan badai dan gelombang. Iman jauh tumbuh lebih kuat ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah umat Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah membaharui iman percaya umatnya, bagaimana Allah membentuk ulang umatnya, yaitu melalui penderitaan-penderitaan yang Tuhan perkenankan hadir dalam kehidupan mereka. Apabila kita mengenal di dalam kehidupan umat Allah, bagaimana umat Allah itu bertobat, mereka sadar bahwa kita salah. Mengapa orang tua kita, mengapa nenek moyang kita menganiaya nabi-nabi? Mengapa orang tua kita, mengapa nenek moyang kita membunuh, mengusir? Lalu kemudian dalam pertobatannya umat Allah itu mulai mengumpulkan tulisan nabi-nabi. Nabi-nabi yang sudah dibunuh dicari murid-muridnya. Murid-muridnya yang sudah disingkirkan dicari tulisan-tulisannya. Saudara-saudara yang dikasihi itu semua terjadi ketika Israel Tuhan perkenankan hidup di pembuangan. Ketika mereka kehilangan pilar-pilar keagamaan mereka, kehilangan tanah perjanjian, kehilangan tembok Yerusalem, kehilangan bait Allah yang begitu megah, lalu kemudian Tuhan serahkan, Tuhan biarkan mereka berada di pembuangan, berada dalam kesulitan, berada di dalam berbagai tantangan dan kesusahan. Dan di sanalah muncul satu kesadaran baru. Kita salah. Oleh karena itu ada banyak ahli kitab yang mempunyai pendapat bahwa pembuangan adalah bagian tonggak kanonisasi perjanjian lama, di mana muncul kesadaran baru dalam kehidupan umat Allah akan firman Allah yang hidup, yang akan mampu menghidupkan mereka betapapun mereka berada di tanah kering. Orang-orang tua mulai sadar bahwa kita salah, orang tua kita salah, nenek moyang kita salah. Mengapa nenek moyang kita, orang tua kita tidak mengajarkan Taurat itu kepada anak-anak mereka? Oleh karena itu muncul kesadaran baru orang tua untuk mengajari anak-anaknya. Ketika ia dalam jangkauan orang tua, ayah dan ibu mengajari anak-anak mereka tentang firman Tuhan. Dan ketika mereka mulai akil balik mereka didorong untuk belajar dari para imam, para rabi. Sehingga apa yang kita baca di dalam nas pembuka Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 menjadi sangat relevan bagi orang-orang Israel yang berada di tanah gersang, yang berada di dalam kekeringan, yang berada dalam kesusahan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah kau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajar berulang-ulang bukan soal menghafal. Mengajar berulang-ulang dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata syanan. Syanan itu mengasah. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi tajam. Sehingga anak-anak kita bisa membedakan mana baik dan mana jahat. Mereka bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Punya ketajaman. Dan kesadaran pada orang tua itu muncul.
ketika kebanggaan-kebanggaan mereka direnggut, dibiarkan oleh Tuhan untuk dihancurkan. Allah tidak menyayangkan rumahnya, Allah tidak menyayangkan tanah perjanjiannya. Mereka dibuang dan dibiarkanlah mereka hanya punya satu kebanggaan, yaitu firman. Tradisi mendalami firman menjadi lebih kuat di pembuangan. Nah, oleh karena itu ada banyak ahli perjanjian agama pendidikan agama Kristen mempunyai hipotesa bahwa tradisi kateksasi di dalam gereja di masa kini berakar di pembuangan. Ketika para orang tua sadar mereka gagal mendidik anak-anak mereka, lalu kemudian pendidikan iman terhadap anak menjadi sesuatu yang penting. Iman berbeda dengan tanaman. Kalau tanaman membutuhkan tanah yang subur, tanaman membutuhkan tanah yang gembur, tetapi iman bisa tumbuh kuat, tumbuh secara mengherankan, justru ketika ia berada dalam kerikil, dalam bebatuan, tantangan, semak duri. Dan di sanalah iman teruji dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peran orang tua itu menjadi penting. Supaya anak-anak itu menjadi bersemangat ketika ia menghadapi tantangan dan pencobaan. Bukan malah menjadi padam. Sehingga dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Hendaklah engkau membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, sedang ada dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Ketika anak-anak berada di perjalanan, anak-anak bisa diperhadapkan dengan kerasnya kehidupan. Ada orang yang tidak peduli terhadap sesamanya, ada orang yang sedang menganiaya sesamanya. Dan di sanalah orang tua berperan untuk memberikan pengajaran, menanamkan bagaimana sikap seharusnya sebagai seorang percaya. Ketika ada di perjalanan, mereka diperhadapkan dengan monumen-monumen alam yang disediakan, yang mana di dalam perjanjian lama kita sering diingatkan bahwa melalui monumen-monumen yang ada di sekitar mereka, yang mengingatkan sejarah nenek moyang mereka, karya Allah yang besar, diceritakan ulang oleh orang tua kepada anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman tidak akan bertumbuh apabila tidak ada orang tua yang menjadi role model. Iman tidak akan bertumbuh apabila tidak ada orang tua yang mengajar mengapa dunia itu tidak adil. Mengajar dan memaknai mengapa dunia itu penuh dengan kekerasan. Dan apa panggilan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang tidak adil. Dan apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan. Peran orang tua menjadi sentral bagi pertumbuhan iman. Kitab Nabi Habakuk berisi tentang keluh kesah umat oleh karena umat merasa Allah tidak adil. Mengapa Allah membiarkan hukuman itu berlaku rata, padahal tidak semua orang Israel itu berlaku jahat semua. Ada yang baik. Dan di dalam perjanjian lama acap kali kita menemukan bahwa Allah memberikan penghukuman itu rata. Kalau Tuhan menghukum umatnya, tidak memberi hujan, orang baik, orang jahat mengalami kekeringan. Apakah kita akan berkata Tuhan tidak adil? Mengapa orang yang benar lalu kemudian mendapatkan kekeringan? Apabila Israel berbuat jahat, lalu kemudian Allah membiarkan Israel dikepung, diserbu, dihancurkan oleh musuh mereka. Padahal tidak semua orang Israel berlaku jahat. Disinilah perang orang tua untuk memaknai berbagai pengalaman kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya lalu kemudian kitab Nabi Habakuk mengajak umat Allah Israel tetap memegang iman percayanya sebab orang benar hidup oleh karena iman.
Ini artinya iman bertumbuh bukan ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Iman bertumbuh bukan ketika apa yang kita inginkan langsung terwujud dalam hidup kita. Iman bertumbuh bisa ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Iman bisa bertumbuh ketika jawaban doa dari Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kita mengenal bagaimana Daud di sebuah gua bergumul dengan Tuhan, meminta Tuhan mengusir musuh yang mengepung dirinya. Bagaimana Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan itu mengirim malaikat bala tentara surgawi untuk menyelamatkan dirinya. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Lalu kita membaca 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika Daud bergumul di gua Adulam, Allah tidak kirim malaikat, Allah tidak kirim bala tentara surga. Yang Tuhan kirim kepada Daud adalah orang-orang yang ada dalam kesukaran, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang penuh dengan utang piutang. 400 orang banyaknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diinginkan Daud, ia tidak mendapatkannya. Tapi Tuhan tahu apa yang sebenarnya diperlukan Daud. Daud adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Dan sebagai seorang raja atas bangsa yang keras kepala, tidak boleh raja itu raja yang serba menggampangkan. Raja yang hanya mengandalkan mujizat-mujizat. Allah membentuk Daud sedemikian rupa supaya menjadi seorang raja yang tangguh. Dan oleh karena itu ketika ia berdoa seperti orang yang cengeng, meminta malaikat, meminta mujizat, meminta keajaiban yang Tuhan berikan justru pendidikan. Allah kirim orang-orang yang kesukaran. Allah kirim orang-orang yang ada dalam penderitaan. Allah kirim orang-orang yang mengalami utang piutang. Pimpinlah mereka sebab engkau harus menjadi raja atas bangsa yang keras kepala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita-cerita Alkitab ini mau menunjukkan kepada kita bahwa iman itu tumbuh dan semakin kuat. Iman itu tumbuh dan menjadi berkat justru ketika iman itu hadir di tengah ketidakadilan, di tengah kekerasan, di tengah-tengah berbagai bentuk-bentuk perilaku manusia yang begitu mengerikan. Dan Allah memanggil kita untuk menjadi berkat di dalamnya. Maka kita akan menemukan jejak-jejak pertumbuhan iman dalam kehidupan umat Allah. Dan juga jejak-jejak pertumbuhan iman di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu ketika murid-murid Tuhan, para rasul meminta kepada Tuhan, tambahkan iman kepada kami supaya aku bisa melakukan perkara-perkara besar. Yesus mau mengatakan iman itu tidak muncul dari luar, ditambahkan ke dalam diri kita. Iman itu muncul dari pertumbuhan. Tidak diukur dari seberapa besar. Bisa jadi iman itu hanya sebesar biji sesawi kecil. Tetapi kalau ia dibiarkan bertumbuh, ia akan menjadi tumbuhan yang begitu luar biasa dan menjadi berkat dalam kehidupan. Dan Yesus mengajar sesuatu yang penting. Janganlah kita membiasakan dan membiarkan iman kita bertumbuh di atas pujian. Jangan kita membiarkan dan membiasakan iman kita bertumbuh di atas apresiasi duniawi. Ada banyak orang Kristen di gereja baru giat melayani kalau dipuji-puji. Ya dipuji pendetanya, dipuji penatuannya, kamu rajin. Wah dia semangat. Ya. Tapi ketika tidak dipuji, lalu kemudian melempem. Ya. Itu berarti bahwa pertumbuhannya ditentukan oleh faktor yang berasal dari luar. Pengajaran Yesus dalam Lukas pasal 17 ayat 5 hingga ayat yang ke-10 kepada murid-muridnya mau mengatakan bahwa pertumbuhan iman, kekuatan iman tidak dan jangan ditentukan oleh
faktor yang berasal dari luar diri kita. Kalau kita melakukan tugas pekerjaan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita berhasil, jangan kita mengharapkan pujian, sanjungan, dan bersiap-siaplah kalau kita mungkin disingkirkan orang, dilupakan orang. Yang terpenting kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita. Itu tanda pertumbuhan iman yang benar. Kita bisa disalahpahami, kita bisa tidak diapresiasi, kita bisa disingkirkan. Itu tidak akan mempengaruhi kadar iman percaya kita. Sebab kebahagiaan kita bukan ketika kita mendapatkan sanjungan, tetapi ketika kita bisa memberi diri bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi diri bagi orang lain itu satu kekuatan hidup yang begitu dahsyat. Itu yang dikatakan oleh Viktor Frankl, seorang psikiater yang dibuang di tawanan, di kamp konsentrasi. Ia mengalami kehilangan istri, orang tua. Ia berada di antara banyak orang yang mengalami kehilangan di kamp konsentrasi. Dan ketika ia memperhatikan kehidupan di kamp konsentrasi yang penuh penderitaan, ia menemukan bahwa orang-orang yang sanggup bertahan hidup adalah orang-orang yang sanggup memaknai hidup di tengah-tengah penderitaan. Sebab ia dapati ada orang-orang yang betapapun lapar sebab mereka mendapatkan beberapa potong roti, tetapi dengan penuh gesit mereka masih mengetuk barak-barak yang lain dan bertanya, masih adakah di antara kamu yang lapar? Dalam suasana lapar, kekurangan, masih ada orang yang bisa memecah roti. Ketika ada seorang anak muda masuk dalam kamp konsentrasi dan ia berada dalam keputusasaan yang berat, lalu kemudian ada orang-orang yang menawarkan karung tidurnya untuk memberikan kehangatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memberi kehangatan, orang-orang yang masih memecah roti, bagi mereka yang lapar, yang putus asa adalah orang-orang yang kehilangan orang tuanya, orang-orang yang kehilangan kekasih-kekasihnya. Tetapi di kamp konsentrasi, ia tidak mau kehilangan Tuhan. Ada banyak orang apabila mengalami kehilangan, lalu kemudian mereka depresi, menjadi putus asa, lalu bertanya, untuk apa saya hidup? Apabila orang-orang yang saya kasih, orang-orang yang kita cintai sudah tidak ada lagi. Tapi Viktor Frankl mendapati ada orang-orang yang mau memaknai hidup. Memang aku sudah mengalami banyak kehilangan, tapi aku masih bisa hidup untuk mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memaknai hidup, bahwa ia masih bisa berguna hidup bagi Tuhan, ia masih bisa berguna hidup bagi sesamanya, adalah orang-orang yang beriman tangguh, orang-orang yang tumbuh, dan imannya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari menceritakan bagaimana nasihat-nasihat firman Tuhan dinyatakan baik bagi umat Allah, bagi murid-murid, dan juga bagi murid rohani Rasul Paulus. Seorang anak muda yang berhadapan dengan tantangan, yang diajak untuk berpegang teguh pada ajaran yang sehat. Ajaran yang diteladankan oleh Paulus dalam hidupnya yang mengajarkan bersukacitalah dalam segala hal. Paulus tidak mengajarkan kepada kita untuk bersukacita atas satu hal, yaitu atas keberhasilan, atas kesuksesan, atas berbagai perkara yang menyenangkan. Paulus mengajar kepada murid-muridnya, kepada anak-anak rohaninya, bersukacitalah dalam segala hal. Dan itu bukan teori, tetapi itu yang diberlakukan dalam hidupnya. Sebab Paulus adalah seorang rasul yang pekerjaannya sungguh luar biasa. Ia melintasi pelbagai benua, ia melintasi pelbagai lautan, ia menyeberangi pelbagai kota.
tetapi ia lakukan dalam keadaan sakit. Dan ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengusir iblis yang menggoda dalam dirinya. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Paulus adalah seorang rasul besar, tapi doanya tidak dijawab Tuhan. Tapi iman tidak ditentukan apakah doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan atau tidak. Iman yang tangguh terjadi ketika betapapun apa yang kita minta tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita tetap setia. Betapapun apa yang kita inginkan tidak disediakan oleh Tuhan, kita tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan iman seperti itu yang dibutuhkan bagi dunia ini. Firman Tuhan menceritakan kepada kita bagaimana peran orang tua menjadi penting. Peran kakak rohani menjadi penting. Peran seorang yang Tuhan percayakan lebih dahulu untuk berproses dalam pertumbuhan iman menjadi penting bagi generasi yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.